Pak, kita coba ya. Kita mulai dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah ya, Ibu Bapak ya dirahmati Allah. Atas izin Allah Pak ya, Bapak bisa hadir ke sini, kita ketemu ya insyaallah. Pertemuan ini bukan tiba-tiba Ibu Bapak ya. 50.000 tahun yang lalu sebelum bumi ini diciptakan kita udah tertulis nih. Hari ini nak ketemu. Nah, itu di firman-Nya Allah. Jadi semoga pertemuan ini menjadi kebaikan untuk kita semua ya. Jangan sampai pula menambah kemusyrikan. Nah, ya jauhkan balik kata orang kita kan. Nah, gitu ya Bu ya. Orang Pontianak nih. Ya, tadi permasalahan yang Bapak sampaikan Ibu ya. Satu yang perlu saya sampaikan, saya tidak pandai ngobat, tidak pandai. Yang menyembuhkan bukan saya juga, ya kan? Firman Allah sangat jelas. Wa ma asobakum musibah fabima kasabat aidikum wa yafuan kasir. Apa saja musibah yang menimpa umat itu karena dosanya, karena ulahnya sendiri. Nah itu harus dipahami. Cuma ujungnya Allah itu Maha Pengampun. Maka hari ini mudah-mudahan atas izin Allah kita menemukan ya kemudian wa idza maritu fa huwa yasbin. Jika kita sakit, kita ada masalah, Allah obatnya, Dia yang Maha Penyembuh. Jadi kalau ada makhluk sehebat apapun itu mengaku dia bisa menyembuhkan, sungguh sombonglah dia telah ingkar dengan kekuatan Allah. Jadi tidak ada. Nah hari ini saya ini hamba Allah, sama seperti Bapak Ibu, kita ikhtiar dengan cara yang insya Allah ya diizinkan Allah, karena kita mencari pertolongan Allah lewat Al-Quran. Wa nunajilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran adalah obat, Al-Quran itu penyembuh, Al-Quran rahmat bagi orang yang beriman. Atas izin Allah, Bapak Ibu masih Allah karuniakan iman, masih cari. Ini mengingatkan nih sama-sama Bu ya. Kalau yang lalu kita salah tadi udah ingat tadi, wa ma asobakum musibah, karena kelalaian kita kepada Allah sehingga kita menuai akibatnya sendiri. Sudah Allah yang membuat kita menjamin rezeki dan lain-lain, masih ada tancaplah besi, masih adalah percaya dengan angsa hitam, masih percaya dengan mandi seperti itu. Jadi kita dilupakan Allah. Ya, Ibu. Saya hanya kasih nasihat beberapa aja. Ya, nomor satu, saya tanya Bapak dulu. Bapak suka sakit pinggang? Ya. Suka sakit kepala? Kadang-kadang. Kadang-kadang pundaknya Bapak berat. Ya. Jadi saya ini tidak nengok Bapak, tidak ngeramal Bapak nih. Saya tanya, ada semua, cuman cerita. Ya, saya kasih nasihat, ntar saya jawab. Ya, Ibu juga suka sakit pinggang? Enggak. Ibu suka sakit kepala? Jarang. Ibu suka sesak? Ibu suka sedih? Ya. Gampang sedih ya. Terus Ibu suka sakit perutnya tadi ya? Seperti ditarik tadi. Iya. Baik. Suka sakit di tulang? Enggak ya. Jadi posisinya sedih ya. Baik. Suka galau ya. Saya kasih nasihat beberapa aja Bapak Ibu ya. Nomor satu, hilangkan prasangka apapun kepada makhluk, apalagi kepada Allah, hanya prasangka baik. Untuk menghilangkan sakit kepala kita ini, maka sangat dilarang di dalam Al-Quran kita berprasangka buruk, mencari kesalahan orang dan menceritakan keburukan orang. Nauzubillah min dzalik. Berhenti itu hari ini karena Allah, bukan karena Darmi. Saya hanya ngingetin. Karena prasangka buruk itu telah mendatangkan jin. Jin makan karena prasangka kita. Jin masuk. Dan dia bisa mukul otak kita, dia bisa meremas otak kita, dia bisa ngikat otak kita supaya kita sakit, tidak bisa ibadah kepada Allah. Karena prasangka terus. Dia nyaman di situ, dapat makan. Berhenti hari ini karena Allah. Pada siapapun.
Ini mengingatkan kami semua, ya, karena ini firman Allah. Yang kedua, ibu, bapak, hablum minan nasnya diperbaiki. Maafkan semua orang yang salah kepada kita, apalagi suami istri. Ibu tak bisa maafkan bapak, bapak tak bisa maafkan ibu, tak akan sembuh hari ini. Ibu mencintai bapak sampai mati karena Allah, ibu mencintai bapak karena Allah. Jadi yang memisahkan hanya Allah. Nah, jadi maafkan nih. Kalau mau sembuh karena Allah betul-betul, segala kekurangannya ibu adalah bagian daripada dakwahnya bapak. Sebagian kekurangan bapak adalah bagian daripada dakwahnya ibu. Anak, istri, dan suami adalah cobaan. Nah, Allah menitipkan cobaan itu kepada kita. Maka jika hari ini dua-duanya dapat cobaan, berarti ada pihak ketiga. Ada jin, ada iblis yang mau memisahkan kita yang sah, yang halal. Nengok istri orang semangat, nengok laki orang semangat, nengok kita sendiri tak semangat. Ini jebakan, tipuan jin udah. Sederhananya gitu ya. Jadi hilangkan rasa benci, dendam pada siapapun. Maafkan karena Allah. Ingat, kita bisa masuk surganya Allah karena ampunan Allah. Jika Allah mengampuni kita, ridholah dia. Itu dapat. Ya, kalau kita tak dapat ampun, tak dapat nih. Nah, hari ini sebelum kita nih mati, masih dikasihkan Allah kesempatan, maka maafkanlah. Wablum minan nas. Maafkan orang lain semuanya. Jangan diingat-ingat lagi. Bila perlu ada yang hutang sama kita, tak mampu bayar, ikhlaskan karena Allah. Sungguh pahala Allah sangat besar jika kita paham betul dengan karunia ini. Masya Allah. Ibu ya. Ini saya tak banyak nih nasihat nih. Nah, yang ketiga, ini poin penting dari sekian. Kita banyak lalai kepada Allah. Pasti. Bisa lisan kita, bisa mata kita, bisa ibadah kita, bisa hablum minan nas kita. Lalai kepada Allah. Maka tempat kita kemana? Minta ampun sama Allah. Hari ini kita pernah ke dukun, Masya Allah, tertolak amal kita, luar biasa Bu. Ya, ini sangat fatal Pak, kalau kita mau memahami ini, sangat fatal. Disinilah letak kami mau berbagi, mau berdakwah dengan ruqyah adalah kembali lagi meluruskan akidah kita. Ya, nah hari ini betul-betul minta ampun sama Allah, jangan diulang. Demi Allah, istighfarlah, mohon ampun sama Allah atas kelalaian kita. Bencinya bapak kepada istri karena ada pihak ketiga. Siapa? Iblis. Bencinya ibu kepada suami. Kenapa? Ada iblis untuk memecah belahkan rumah tangga ini supaya dia dapat mahkota, dia dapat pujian dari iblis, dia dapat anak buah, dan dia merdeka. Dan bapak bercerai-berai, maka kita dimudahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, sungguh-sungguhlah minta ampun sama Allah. Datang kan untuk baik lagi kan nih? Ya. Nah, maka tadi yang kedua pun poin pentingnya, jadilah pemaaf. Ibu dengan ikhlas memaafkan segala kekurangan bapak, bapak dengan ikhlas memaafkan kekurangan ibu. Ibu jangan patahkan ibu. Ibu mau masuk surga kan? Kunci surga ibu udah punya. Ibu mau patahkan atau mau pelihara? Kalau ibu udah patah nih kunci surga suami, ibu kerugiannya luar biasa besar. Maka kalau ibu mau masuk surga dengan nyaman yang dijamin Allah dengan lewat Rasulnya yang disampaikan hadisnya, maka seorang ibu yang menjaga sholatnya, menutup auratnya, menutup aurat Pak, berhijab, dan aplikasinya betul-betul menutup aib keluarga, apapun itu. Hanya suami dan istri yang tahu. Dan Allah lah tempat kita ngadu. Sholat, menutup aurat, ibu puasa di bulan Ramadan sebentar lagi, ya, apalagi mampu melaksanakan puasa sunnah nih, dan taat pada suami, Bu. 8 pintu surga dibuka Allah untuk istri yang taat, silahkan masuk dari mana saja. Jangan ibu patahkan kunci itu. Tidak nyaman orang sendiri, Ibu. Astagfirullah. Ya, Bapak punya kewajiban bawa satu keluarga masuk surga. Berat Bapak, berat nih, berat. Maka suatu kemudahan diberikan kepada seorang istri taat pada suami, subhanallah, janji Allah. Malu Pak kita berat Pak, ditanya duitnya dari mana untuk apa, pening pala. Itu ke Allah, bukan ke saya. Ibu ya, ini berat ini ya, saya sampaikan apa adanya ini. Keluarga mengingatkan diri saya, mengingatkan sesaudara saya yang muslim. Ayolah rukun, ini ada jin,
Jika memang ada jin ini hari ini, dia dengar, dia tidak tobat kepada Allah, Allah tidak kasih dia hidayah hari ini, maka jika dia mati dibunuh oleh iblis, mati dibunuh oleh bosnya dalam keadaan kafir, dia masuk neraka jahanam. Demi Allah, jika dia ada hari ini, dia dengar. Ya, karena kekuatan Allah, Bapak datang ke sini, dia tak bisa menghalangi Bapak. Bapak mau ketemu saya itu susah, Ibu mau ketemu saya itu banyak halangannya. Itu dibuat oleh jin supaya tidak bertauhid lagi. Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi, nomor 1 apa? Hilangkan prasangka apapun itu. Yang kedua, maafkan orang lain. Yang ketiga, banyak-banyaklah kita ya minta ampun sama Allah. Ya, ini aja nasihat saya. Insyaallah niatkan pada Allah untuk sembuh dari penyakit medisnya ibu, bapak, ya. Ibu yang suka sakit begini begitu, sekali lagi, Allah Maha Penyembuh. Sungguh-sungguh niatkan hanya minta pada Allah hari ini. Yang kedua, minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit non medis. Non medisnya apa? Was-wasnya ibu, ya, bisa jadi jengkelnya, bisa jadi sedihnya, bisa jadi amarahnya bapak, ya, gampang meledak, ya kan, gampang emosi. Itu semuanya non medis. Minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit non medis. Yang ketiga, minta sama Allah, putuskan jin nasab. Mana tahu mungkin leluhur kita suka berdukun, mana tahu kakek nenek kita dulu mungkin suka pasang buang-buang, pasang sanjen, pasang apa, itu akan menurun kepada anak cucunya. Bisa jadi ibu yang sudah pergi ke dukun, pergi begini, hari ini putuskan semua jin-jin yang apa tanam ini tadi itu, minta sama Allah, putuskan hari ini. Ibu ya, saya hanya bantu doa. Jika bapak tak sungguh-sungguh, ibu tak sungguh-sungguh, sekali lagi, saya tidak menyembuhkan, saya hanya bantu doa. Sombong sekali nanti kalau makhluk hamba Allah ini sampai bisa saya yang menyembuhkan, ibu ya. Nah, silahkan diniatkan kepada Allah sungguh-sungguh, tanamkan hati sungguh-sungguh jadi orang yang pemaaf, minta ampun sama Allah. Insyaallah saya bantu doa. Sekali lagi niatkan untuk sembuh dari penyakit medis dan non medis dan putuskan jenazah. Silahkan istighfar, niatkan, kami bantu. Jika memang benar-benar ini izin, ada jin yang ganggu, mudah-mudahan Allah hadirkan untuk bisa didakwai aja. Insyaallah Pak. Ya, baik, silahkan Ibu istighfar, mohon ampun, niatkan pada Allah, semoga Allah mudahkan ya. Baik. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Siapa kamu? Silakan. Hari ini kita ketemu atas izin Allah. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menahan kamu dan menahan aku. Ya, hanya Allah yang maha kuasa. Jika kau tetap sombong kepada Allah, kau merasa paling hebat dan kau bisa lahir sendiri, sungguh ya, kamu telah kafir kepada Allah. Kamu yang sama ibu ini sejak kapan ada di badannya? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun? Kamu sendiri atau ada yang lain di badannya? Ada. Badan ibu ada berapa? Dua. Kamu masuknya dari mana di badan ibu? Kelalaian? Ada. Keturunan ada. Ada keturunan? Kalian dari jenazah? Ya. Dari orang ada. Dari orang juga ada. Yang dari dukun itu. Baik, apa yang kamu kerjakan di badan? Pak Ustaz, Ya. sudah tidak kuat. Sudah tidak kuat? Panas. Panas?
Oh, itu baru kecil. Kalau kamu mati beneran dalam keadaan kafir kepada Allah, tidak pernah mati-mati, masuk neraka dibakar betulan. Sungguh. Kami tadi membaca sadar. Kamu mau tobat? Baik. Berapa jin yang mau masuk Islam? 7. 7? Kamu pemimpinnya? Baik, bersyahadat dulu. Ya, silakan ikutin. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Hancurkan buhulnya, sihirnya di mana aja. Ya, Ibu, Bapak silahkan minta ampun sama Allah. Awalam yarol ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma 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 Istighfar rajin. Astagfirullah. Jangan lagi pernah pergi ke dukun ya Bapak Ibu ya. Jangan sekali-kali lagi, jangan pernah. Sudahlah. Pergi saja. Kita ibadah 40 hari tidak diterima. Jangan pernah lagi. Akur-akurlah sudah. Alhamdulillah. Masuk Islam semua tadi, Bun. Masya Allah. Ya, Ibu, Bapak. Ada yang nelan jarum nggak sebelumnya? Di antara ibu berdua? Tak usah bicara. Pakai penajam ada? Alhamdulillah. Sudahlah, mohon ampun sama Allah ya. Bapak Ibu ya. Saya kenal baik. Kita tidak ingin anak cucu kita seperti kita. Saya berharap Bapak Ibu baik-baik saja. Kembalikan semua pada Allah. Ikhlas saja. Mungkin dengan cara seperti ini Allah punya maksud, hikmah. Bersabarlah. Ya, Pak. Ini atas izin Allah. Yang bersama Bapak nih nggak main-main, Ibu. Jin yang menguasai kita untuk memecah belah rumah tangga. Ya. Sekali lagi jangan pergi ke dukun. Yang kedua, jangan lagi datang-datang ke saya. Saya udah nasehatin apa adanya sesuai Al-Quran. Dan saya bukannya orang yang bisa ngobatin. Hari ini Allah mudahkan urusan Bapak, urusan Ibu. Jika Ibu tetap mempunyai sifat sedih, ya Ibu tetap berlebihan dalam bersedih,
ada prasangka, ada kejengkelan, ibu tetap lakukan, maka itu telah mengundang jin masuk karena sebab diri kita sendiri imannya lemah, dia masuk. Oke. Bapak kalau tetap punya sifat marah dipelihara, maka jin datang langsung Pak. Sekali lagi, jika tambah lagi tidak sholat sekali saja, otomatis jin itu sudah ada di badan kita. Kita sholat aja diganggu untuk tidak melakukan sholat tepat waktu, diganggu untuk tidak khusyuk, diganggu untuk lupa bacaan, lupa rakaat dan lain. Itu yang sholat. Yang enggak, otomatis lah. Kalau udah bikin rumah di badan macam tempatnya bapak tuh di pundak, berat, sakit. Nah, jadi dia menguasai kita. Bapak pun gampang emosi, gampang marah. Nah, saya sampaikan juga sekalian dakwah ini, rokok itu Pak, itu makanan jin. Bapak ngundang jin. Demi Allah kalau saya tanya bapak suka ke bergaul sama jin? Insya Allah 100% bapak tak suka. Tapi secara zohirnya kita ngundang dia terus dengan rokok. Saya nasihatin aja. Asapnya itu mengundang, datang, kenyang, kuat, happy, ya, dan kita dikuasai. Ya, nanti cek di video-video saya, itu nyata semua kisah nyatanya bahwa makanan-makanan jin adalah dari prasangka kita, dari kejengkelan kita, dari amarah kita, dari rokok, dari apalagi sajen, itu tipuan dia bisa masuk dari situ. Sungguh-sungguh nih cari Allah nih hari ini Bu ya. Nah, Bapak sekali lagi saya ingatkan, maafkan semua kekurangan ibu karena Allah, ajak dia masuk surga sama-sama. Ibu maafkan semua daripada kekurangan kesalahan Bapak karena Allah. Ingat tadi yang 4 saya sudah sampaikan ya, jika ibu betul-betul mau masuk surga tanpa hisab, asbab 4 tadi ya, sholat, menjaga aurat, puasa, dan taat pada suaminya. Ini aja nasihat saya Pak. Ini rumah tangga, maka tunjukkan kalau kita anak kita sulit diatur dan lain-lain, bisa jadi jin itu ada sama kita, mengganggu keluarga kita semua. Rubah ibu bapak kepada Allah, rubah betul diri kita. Nasihatin anak dengan baik-baik, perlu. Kalau dia belum bisa, minta sama Allah, bukakan hidayahnya. Ya, itu lebih damai Pak, daripada bapak marah-marah dia makin kuat jinnya. Daripada bapak marah dia pun tak suka, dia pun kabur, atau dia marah juga sama kita. Jangan biarkan anak kita malah jadi durhaka. Sebab kita sendiri cara mendakwainya, cara menasihatinya mungkin lalai, kurang ilmu. Ajarin dengan cara yang baik, insya Allah. Ini aja nasihat saya. Sekarang saya tanya bapak merasa nyaman tak di pundak? Benar nih? Masya Allah. Itu yang betul Pak kalimat. Nah, merinding saya. Alhamdulillah. Itu sempat merinding gitu. Atas izin Allah keluar dia Pak. Ya, dia keluar dengan sendirinya. Tadi kan bersah. Masya Allah. Ya, oke. Izin dulu Bu ya. Ya. Ibu nyaman hati? Belum? Sekarang sudah hilangkan itu, tak usah dipikirkan. Allah masih berikan kesempatan. Ya, terasa ya. Luar biasa Bu, tak bisa cerita nih istri nih. Ya, itu di dunia nyata kita tidak melihat apapun. Asbab ruqyah tadi Allah yang nampakkan dia. Kalau izinnya tadi tidak mau kabur dengan sesuka dia, kan saya tidak lihat, Bapak tidak lihat, betul? Tapi lihatlah, Allah berkenan kepada makhluknya. Ya, 7 tahun sama ibu. Nah, ya, bentengi Pak, ibu sholat tepat waktu 5 waktu. Saya lah yang saya bilang lalai. Itulah Pak, kadang-kadang saya lalai waktu subuh lah atau Insya Allah hari ini ibu niatkan Bapak ya, tepat waktu 5 waktu. Zikirnya diselesaikan ibu, santai, zikirnya biasa. Ibaratnya saya yang anak dia gitu Pak. Ibu sabar. Lihat tadi kuncinya. Bapak jika diingatin ibu, jangan marah lagi sekarang. Bapak menikah ini kan mau diajak masuk surga. Nah, ya gitu ya. Sudah melahirkan anak yang baik-baik, anak-anak yang soleh. Jangan pula dihancurkan. Dia tadi ada jin yang merusak gitu. Ya, rugi Pak kita dipisah-pisahkan. Kita udah baik-baik.
ya Bu ya. Jaga sholatnya, kemudian apa? Baca Quran, hidupkan Quran di rumah. Gitu lah. Jadi saya tuh kadang-kadang suka ngomel tuh gitu Pak. Nah sekarang Ngajak dirubah. Bapak. Asbabnya itu. Sekarang Ibu udah tahu kan sumbernya? Kesedihan Ibu itu menjadi pintu masuk jin. Sedih. Itulah saya sedih itu karena dia gitu Pak. Ibu datang minta sama Allah, bukakan hatinya. Nah hari ini kan dua-duanya udah dimudahkan sama Allah. Betul ya Pak ya? Nah dijagalah. Jaga. Ibu punya pendapat sekian, apa demikian. Ibu, Bapak hargai. Bapak punya pendapat seperti Ibu, ya Ibu ya. Selama tadi ya tidak pergi ke dukun. Ibu, kalau dibawa lagi sama Bapak pergi ke dukun, Ibu punya hak untuk nolak dengan cara yang baik. Itu kemusyrikan. Ibaratnya gitu. Itulah cara menolak. Tapi selama itu baik, taat Bu sama suami. Ya Pak, ini aja nasihat saya. Jadi ruqyah itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi kita kembalikan tauhid kita. Bentengnya tadi ya, kembali lagi kita beriman. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i jadaan wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Mintalah pada Allah, karena Allah itu maha dekat kepada kita. Sangat dekat, Pak. Jika kita minta kepada Allah dengan penuh keimanan, syaratnya cuma 2. Beriman kepada Allah dan mentaati perintahnya. Allahu Akbar. Kita minta Pak, kasih. Bentuknya apa? Allah yang menjawabnya. Kalau Bapak tak yakin dengan firman ini, akan masalah dengan iman kita. Betul Pak? Iya, iya. Masalah kita firman Allah nih. Nah, ini aja penutup dari saya. Semoga berkah, Ibu Bapak damai, kemudian bisa mampu lagi ya kan sholat. Insyaallah. Tinggal mendakwailah keluarga kita dengan cara-cara yang baik ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.